Pagi hari Ara sudah bangun melaksanakan sholat subuh. Dia juga merapikan dapurnya, mencuci piring, juga memasak sarapan pagi untuk majikannya. Selesai masak, Ara bersih-bersih rumah, menyapu, mengepel lantai juga yang lainnya. Lalu setelah isi rumah selesai, dia keluar menyirami tanaman milik majikannya. Wah, rajin sekali kamu Ara, ucap Pak Jono, supir Bu Anis. Tamara tersenyum pada Pak Jono. Iya atuh Pak, harus rajin, jawab Ara dengan senyuman manisnya. Ara, usiamu berapa? Tanya Pak Jono. Aku mau 22 tahun Pak Jono. Kenapa ya? Tanya Ara sambil menyiram tanaman. Oh enggak, anak bapak usianya tidak beda jauh dari kamu, cuman badannya sekamu sih kayaknya. Umurnya baru 19 tahun. Dia sedang kuliah, dapat beasiswa. Alhamdulillah ya Pak, aku juga dapat beasiswa Pak, tapi kuliahnya aku off dulu, kurang biaya, ucap Ara. Wah sayang banget dong, terusin atuh Neng, ucap Pak Jono. Insya Allah Pak, akan saya teruskan, lagi cari uang dulu untuk itu, ucap Ara tersenyum pada Pak Jono. Ara, panggil Bu Anis. Iya Bu. Ara mematikan keran selang airnya lalu pergi menghampiri Bu Anis. Kamu sudah buat sarapan? Soalnya hari ini Arga ada meeting pagi, jadi kamu masukkan saja sarapannya ke kotak nasi ya, jangan sampai ketinggalan, jelas Bu Anis. Iya Bu, siap, ucap Ara lalu ke dapur menyiapkan makanan di tupperware lalu memasukkan ke paper bagnya. Tak lama Arga turun dengan pakaian kantornya. Dia sangat tampan dan berwibawa dengan rambut licin dan wajah putih bersih dan kumis tipis. Pagi tuan, ini sarapannya, kata Nyonya. Sarapan di kantor kan, ucap Ara. Namun tak menatapnya, dia menunduk saja dan mengalihkan pandangan, membuat Arga heran dan bingung dengan sikap Ara itu. Kenapa dia seperti itu? Apa dia masih takut karena hal yang Oma katakan kemarin? Lalu Arga menerima paper bag. Terima kasih, ucap Arga. Lalu Ara langsung balik menuju dapurnya, sedangkan Bu Anis sedang sarapan pagi. Semalam Arga sudah menceritakan hal itu pada ibunya. Mah, aku berangkat, ucap Arga berpamitan. Iya, hati-hati sayang, ucap Bu Anis. Setelah Arga pergi ke kantor, Bu Anis langsung menghampiri Ara yang sedang mencuci pakaian. Ara, panggil Bu Anis. Ara menoleh. Ibu tahu kamu bersikap berbeda seperti ini karena ucapan omanya Arga, iya kan? Tanya Bu Anis. Tidak Bu, jawab Ara beralasan. Arga sudah cerita semuanya. Kemarin Oma Dewi bicara apa saja dan kamu mendengarnya kan? Kata Bu Anis. Oh itu sih sudah biasa Bu buat saya, aku tidak apa-apa. Sebelumnya aku mau bilang sama Bu Anis, aku mau ikut ke sini karena niat hanya untuk bekerja saja Bu. Aku sadar aku hanya orang kampung dan miskin. Bahkan bermimpi pun aku takut kalau saat ini ingin menggoda Tuan Arga Bu, jelas Ara memberi penjelasan. Iya, ibu percaya sama kamu, cuman Oma Arga memang seperti itu, kamu jangan dimasukkan ke hati, ucap Bu Anis. Tidak Bu, sejak kecil aku dan keluargaku sudah kenyang dihina miskin, jadi ibu jangan khawatir, jelas Ara. Ya sudah, lanjutkan kerjanya, kata Bu Anis. Kemudian dia pergi meninggalkan Ara yang sedang mencuci. Selesai mencuci, dia duduk santai di belakang dekat kolam renang. Lalu dia melihat notif masuk di pemberitahuan novelnya. Ara membuka aplikasi novelnya dan membuka notif tersebut. Ternyata adalah gaji pertamanya sudah turun. Hah? $350? Berapa rupiah ya, ucap Ara yang terkejut dan tak percaya gaji bisa dicairkan dari 2 novel yang masih ongoing itu. Lalu Ara menghitung dengan kalkulator di HP-nya. Hah, 5,2 jutaan? Apa nggak salah, ucap Ara sendiri. Lalu dia masuk lagi ke aplikasinya dan menarik uangnya ke rekening pribadinya. Tring-tring, notifikasi masuk ke m-banking miliknya. Lalu dia membuka m-bankingnya dan melihat isi saldo yang benar masuk. Hah, beneran masuk 5.250.000. Ya Allah, ini beneran gaji pertama aku. Kok aku belum percaya ya, ucap Ara dengan wajah polosnya dan sedikit gemetar karena mendapat gajinya menulis. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya aku bisa beli baju baru untukku, adikku dan ibu ayahku, ucapku dengan wajah semeringah. Ibu ayah, aku sudah gajian. Adik kakak sudah gajian. Ini semua untuk kalian juga, ucap Ara sambil menaruh handphone di dadanya. Sore hari jam 4 Ara meminta izin untuk pulang dan kembali besok pagi pada Bu Anis. Dia tidak bilang kalau habis menerima gaji, menulisnya. Permisi Bu Anis, saya mau minta izin, boleh tidak? Tanya
Ara. Minta izin apa Ara? Kata Bu Anis. Saya mau pulang sore ini dan mungkin kembali besok atau lusa. Besok kan hari Sabtu, boleh tidak? Kamu kenapa Ara? Tidak betah di sini? Tanya Bu Anis yang sudah perasaan tidak enak karena omanya Arga melarang keras Arga dekat dengan Ara. Sehingga Bu Anis yang tadinya sikapnya manis dengan Ara kini menjadi sedikit canggung. Namun Bu Anis bukan orang yang seperti Oma Dewi, namun dia hanya takut saja dengan Oma Dewi mertuanya itu. Bukan gak betah Bu, aku mau pulang, kangen sama adik dan orang tuaku. Jelas Ara. Ya sudah, boleh pulanglah, temui mereka. Senin pagi kamu boleh balik lagi ke sini. Jelas Bu Anis. Alhamdulillah, terima kasih Bu, saya akan kembali di Senin pagi. Kalau perlu subuh saya sudah di sini untuk membuatkan sarapan, ucap Ara. Tidak perlu, kamu cukup datang pagi saja. Masalah sarapan biar ibu saja, ucap Bu Anis. Terima kasih Bu, kalau gitu aku pamit ya. Tamara kini pulang naik ojek online. Saat di jalan pulang, Arga melihat Ara yang keluar gang perumahannya dengan gojek online-nya. Mau kemana dia? Naik ojek online, gumam Arga. Arga ditelepon Oma Dewi kalau hari ini dia akan menginap di rumahnya selama 2 hari. Arga sudah mengabari mamanya kalau omanya mau datang di tempat lain. Tamara turun tepat di depan rumahnya yang terlihat seperti bangunan kayu itu. Assalamualaikum ibu, ayah, adik, panggil Ara dengan wajah semeringah. Waalaikumsalam. Kriet bunyi pintu kayu rumah Ara. Rehan yang membukakan pintunya. Ibu, Kak Ara pulang, ucap Rehan. Ara tersenyum senang di depan ayah dan ibunya sambil merangkul adik kesayangannya Rehan. Kamu pulang nak, ucap ayah Ali. Iya ayah, aku libur dulu 2 hari ini, Sabtu dan Minggu. Mungkin Minggu sore aku balik lagi, jelas Ara. Ayah, ibu, adik, kakak punya kabar baik, ucap Ara, membuat ayah dan ibunya juga adiknya penasaran. Apa nak, bikin penasaran saja kamu, kata Bu Sani ibunya Ara. Ayah, ibu, aku sudah menerima gaji pertama aku Bu dari hasil nulis novelku, ucap Ara. Apa? Yang bener kamu nak, berapa nak gajiannya, besar tidak? Tanya Bu Sani semakin penasaran. 5.200.000 Bu, ucap Ara, membuat ayah dan ibunya menatap lekat wajah Ara tidak percaya. Alhamdulillah nak, kerja kerasmu tak sia-sia, ucap ayah Ali dan Bu Sani langsung memeluk Ara erat. Alhamdulillah nak, ini jawaban doa-doa kamu, semoga bermanfaat ya nak. Untuk keluarganya Tamara, uang segitu begitu cukup besar. Mereka terus berucap syukur. Ara berencana untuk membeli baju dan kebutuhan pokok serta biaya sekolah adiknya Rehan.